Seolah-olah menyatakan sopo siro, sopo ingsun. Atau pepatah Jawa itu selengkapnya menurut Profesor Nur Syam dari Surabaya, adigang, adigung, adiguno, sopo siro, sopo ingsun. Nah, jadi Jokowi bukan kader PKI, itu saya iyakan. Ya, dia bukan kader PKI. Saya setuju. Tetapi Sri Mulyono ini Jokowi jelas pencinta PKI. Dia saja Kepres nomor 17 tahun 2022 yang berisi permintaan maaf pada PKI. Cukup sudah Mulyono dengan kebohongannya, ketengilannya, ketakaburannya, kebengisannya, dan lain sebagainya memperdaya kita selama 10 tahun. Mengakui, Presiden mengakui dan menyesalkan bahwa itu terjadi. Tidak minta maaf. Nah, sekarang ini kok kalau saya ke daerah ada orang berbisik, Pak, kenapa kok pemerintah minta maaf ke PKI? Kan harusnya PKI yang minta maaf ke kita. Saya bilang, di mana Anda baca? Loh itu Pak, di media, di medsos tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. September, seperti biasa. Kalau kalian pendukung Presiden Jokowi tentu pasti tahu apa isunya. Tentu saja PKI. Sudah sering dikonfirmasi oleh Presiden Jokowi bahwasannya tak ada hubungannya keluarganya dengan PKI. Isu-isu itu terus berhembus. Dan kini, walau sudah dijelaskan berkali-kali, berjuta kali, tapi tetap saja masih ada yang menyinggung hal itu. Salah satunya adalah Mbah Amin. Baru-baru ini beliau mengunggah video yang menyinggung tentang Presiden Jokowi meminta maaf pada PKI. Bagaimana videonya? Mari kita simak video Mbah Amin ini. Let's go. Jadi mental Raja Jawa Gadungan yang melekat dalam diri Mulyono atau Jokowi itu memang sudah muncul sesuai aslinya. Ya. Jadi Jokowi ini ya itu merasa hebat, pandai, ampuh, lantas seolah-olah menyatakan sopo siro, sopo ingsun. Atau pepatah Jawa itu selengkapnya menurut Profesor Nur Syam dari Surabaya, adigang, adigung, adiguno, sopo siro, sopo ingsun. Nah, jadi Jokowi bukan kader PKI, itu saya iyakan. Ya, dia bukan kader PKI. Saya setuju. Tetapi Sri Mulyono ini Jokowi jelas pencinta PKI. Dia saja Kepres nomor 17 tahun 2022 yang berisi permintaan maaf pada PKI. Tempo.com menulis, ini saya bacakan ad verbatim, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kepres nomor 17 tahun 2022 sekaligus permintaan maaf pada PKI. Ini luar biasa. Bukan PKI yang diminta maaf karena sudah melenyapkan nyawa para ulama, para tokoh Islam, tapi juga sudah mengubur dengan cara yang sangat sadis, ya, yang namanya Tuparev, ya, 7 pahlawan revolusi itu, ya, di lubang buaya, ya. Ini dibalik oleh si Jokowi ini, ya. Kita yang minta maaf pada PKI, ya. Jadi saudara sekalian, sebangsa setanah air, saya yakin TNI dengan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI tidak mungkin, mustahil mau diajak panglima tertingginya yang bermental sontoloyo itu untuk hal yang aneh-aneh, yang nggak masuk akal, yang melawan kepentingan rakyat, yang tidak sesuai dengan konstitusi, dengan undang-undang, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita tentu sadar tidak mungkin ya
sebuah keluarga Sontoloyo yang semuanya itu koruptor, ya, kemudian dibiarkan, ya, sementara kepentingan bangsa 280 juta yang sesungguhnya itu adalah punya kedaulatan rakyat, kemudian akan disisihkan, ya. Jadi ini sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu kita semua harus mengawasi kegiatan dan kelakuan Mulyono sekeluarga, jangan sampai mereka bisa merusak masa depan bangsa. Cukup sudah Mulyono dengan kebohongannya, ketengilannya, ketakaburannya, kebengisannya, dan lain sebagainya, memperdaya kita selama 10 tahun. Ya begitulah kata Mbak Amin. Enak bener ya ngomong orang Sontoloyo tengil. Ntar kita bales gimana ya nanti kan, rasanya pasti sakit. Masa sekelas Mbak Amin ini nyari informasi ya begitu doang dari satu sumber, harusnya dari berbagai sumber yang lain. Sudah sering dikonfirmasi bahwasannya nggak ada minta maaf dari Presiden Jokowi, dari negara ini pun tidak meminta maaf. Untuk jelasnya, untuk menyangkal pernyataan Mbak Amin ini, kami punya video lama nih, Prof Mahfud yang saat itu jadi menteri, bukan saat ini ya. Beliau menyangkal nggak ada permintaan maaf, itu hoax. Ya, mari kita simak saja videonya. Let's go. Menyatakan bahwa menyesal telah terjadi itu. Kenapa? Kan tidak bisa nolak, Presiden itu sudah keputusan Komnas HAM bahwa itu terjadi dan kita semua melihat itu terjadi. Saya aja yang jauh dari tahun 65 tahu bahwa itu terjadi. Itu terjadi. Gitu. Mengakui, Presiden mengakui dan menyesalkan bahwa itu terjadi, tidak minta maaf. Nah sekarang ini kok kalau saya ke daerah ada orang berbisik, Pak, kenapa kok pemerintah minta maaf ke PKI? Kan harusnya PKI yang minta maaf ke kita. Saya bilang di mana Anda baca? Loh itu Pak, di media, di medsos tidak ada. Pidato Presiden itu terekam jelas ketika menyatakan itu, bisa dibuka di YouTube. Itu pernyataannya, menyesal itu terjadi, tapi tidak ada permintaan. Memang ada yang memberi konsep minta maaf kepada, enggak, saya bilang, enggak bisa, enggak ada minta maaf. Nah tolong ini dijelaskan, enggak ada permintaan maaf ke PKI dan tidak ada politik hukum baru. Ya begitulah sobat, jawaban dari Pak Mahfud menanggapi sebelumnya ada berita-berita tentang Presiden Jokowi meminta maaf. Nggak ada, jelas itu nggak ada. Jadi ya nggak kenyang-kenyang itu orang pada makan hoak berita palsu. Ya makanya itu kalau kejadian-kejadian sekarang itu kebanyakan orang tuh asal dapat berita aja, nggak konfirmasi. Artinya ada dua kubu yang harus kita lihat, kita cerna yang benar yang mana, yang salah yang mana. Tapi kalau gue lebih memilih orangnya langsung yang mengatakan daripada katanya. Itu belum tentu kebenarannya. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.